Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali ke majelis ilmu ini. Atas rahmat Allah sebetulnya iman ini ditetapkan di hati kita, dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW berserta keluarga dan para sahabat yang telah membantu kita memahami Al-Quran melalui implementasi Al-Quran melalui hadis. Dan juga ini kajian perdana kita di masa pandemik ini, insya Allah memberikan tambahan ilmu. Saya rasa itu saja. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz Tafadol. Baik. Baik. Mungkin sebelumnya bisa diinformasikan ke peserta untuk biar tidak suaranya tidak tertabrakan, jadi diharap ya dimatikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang kita harapkan lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak melalaikan kita dari zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang kelak di yaumil akhir nanti ketika kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan ringan. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, Majelis Ta'lim Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah dan lainnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, di mana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perjalanan manusia setelah mulai dari dia meninggal, kemudian di alam barzakh, kemudian ketika terjadinya peristiwa akhir zaman ataupun hari kiamat, hingga ketika manusia itu mendapatkan syafaat, kemudian dihisab. Maka pembahasan-pembahasan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maka bagi pemirsa yang belum sempat menyimak pembahasan-pembahasan sebelumnya, bisa merujuk ke channel YouTube Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang nanti bisa di-share di kolom chat linknya. Maka pembahasan ini sangat penting sekali untuk kita pahami jamaah sekalian, karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Karena pada dasarnya jamaah sekalian, apa yang kita lakukan di saat ini, di hari-hari ini, saat kita hidup di dunia, itu ditentukan dengan cara pandang kita terhadap
akhirat. Ya. Apa yang kita lakukan berupa amal saleh ataupun amal yang salah ataupun amal keburukan itu tergantung cara pandang kita terhadap kehidupan akhirat. Kalau kehidupan akhirat, cara pandang kita, pemahaman kita terhadap akhirat itu benar, maka amalan-amalan kita di dunia akan ikut benar. Namun kalau kita tidak punya basic pemahaman yang baik terhadap kehidupan akhirat, maka itu akan berdampak pada amalan kita saat kita di dunia. Maka pada dasarnya kita ini sedang memulai dari akhir. Ya, istilah amalan kita di dunia itu disebut dengan memulai dari akhir, bukan memulai dari awal. Maknanya adalah kita ketika kita ingin selamat saat bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu kita harus memulai dari akhir. Ketika kita beramal soleh, sholat, zakat, dan lain sebagainya, itu pada dasarnya kita punya keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Maka ini disebut dengan memulai dari akhir. Kita mulai segala aktivitas kita di dunia ini dengan cara pandang pemahaman kita terhadap kehidupan akhirat. Maka ini yang menjadi motivasi kita semua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan setelah yaitu temanya adalah ketika mizan ditegakkan. Ini pembahasan setelah pembahasan hisab di yaumil akhir. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, tulisannya itu bisa dilihat di screen, bisa disimak. Jadi setelah proses hisab itu selesai, manusia seluruhnya mulai dari manusia pertama Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itu seluruh amalan-amalan mereka itu ditampakkan di hadapan seluruh manusia. Ya. Amalan yang baik ditampakkan, amalan yang buruk ditampakkan. Tidak ada yang ditutupi sedikit pun. Ya. Maka setelah proses hisab itu selesai, maka selanjutnya manusia itu digiring untuk menuju ke tahap selanjutnya, yaitu proses mizan ataupun disebut dengan timbangan amal. Ya. Dalam proses ini, amalan-amalan yang telah dihisab ataupun buku catatan amalan itu akan ditimbang. Ya. Jadi amalan-amalan yang sebelumnya itu sudah dihisab, sudah diperlihatkan, dan buku catatannya itu juga sudah dibagikan, maka selanjutnya adalah amalan tersebut akan dihisab oleh Allah. Sehingga dalam kondisi ini hanya menyisakan dua golongan saja. Golongan yang timbangan kebaikannya itu berat, lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Adapun golongan yang kedua adalah yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka mereka akan termasuk orang-orang yang celaka. Maka oleh karena itu Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah beliau menyebutkan idza inqadha al-hisabu kana ba'dahu waznul a'mal li'anna al-waznu li jaza'in fayanbaghi an yakuna ba'da al-muhasabah fa innal muhasabah litaqdiril a'mal wal waznu liizhari maqadiriha liyakuna al-jaza'u bihasbiha. Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan tentang tahapan daripada proses ini. Maka setelah hisab itu selesai, maka proses selanjutnya itu adalah timbangan terhadap amalan-amalan yang ada. Sehingga proses penimbangan ini harus berada setelah
proses hisab. Karena yang namanya proses hisab itu hanya sekedar menampilkan amalan manusia, menampilkan segala bentuk perbuatan manusia. Manusia akan ditanya, apa yang engkau perbuat dari hartamu? Apa yang engkau perbuat dari umurmu? Apa yang engkau perbuat dari anggota tubuhmu? Nah, ini dalam proses hisab. Belum ada ditentukan mana jika seorang muslim ataupun seorang manusia punya amalan kebaikan ataukah amalan keburukan, dalam proses hisab ini belum ditentukan mana yang lebih dominan. Maka dalam proses mizan ataupun timbangan amal barulah ditetapkan manakah yang lebih berat jika seorang hamba itu melakukan amalan kebaikan ataukah amalan keburukan, maka akan dihisab manakah yang lebih berat. Seperti itu. Nah, ini perbedaan antara proses hisab dan proses mizan. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ini perlu untuk kita fahami apa pengertian daripada mizan itu sendiri. Maka Syekh Saleh bin Utsaimin beliau memberikan penjelasan tentang mizan itu. Beliau menyebutkan mizan ataupun timbangan adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Ini makna daripada mizan itu. Jadi alat ini secara bahasa, pengertian secara bahasa, mizan ataupun timbangan itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu tentang berat dan ringan. Adapun pengertian secara istilah yang disebut dengan mizan di akhirat itu adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan hamba-Nya. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ketika kita sudah memahami tentang pengertian daripada mizan itu, bisa kita membayangkan timbangan yang ada di dalam kehidupan kita. Ini untuk memudahkan pemahaman kita bagaimana mizan yang ada di akhirat nanti. Baik. Kemudian kalau kita bertanya, apakah benar-benar ada mizan yang dengan ataupun timbangan amalan sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita perlu untuk menguatkan keyakinan kita berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena kalau misalnya ada sebagian orang yang berkeyakinan, mizan di akhirat itu tidak ada mizan di akhirat itu, tidak ada yang namanya manusia itu ditimbang amalannya. Bagaimana caranya nanti manusia itu, seluruh manusia ditimbang amalannya? Bagaimana bentuknya dan sebagainya? Ini perlu keyakinan yang kuat untuk kita memahami dan meyakini bahwasanya di dalam kehidupan akhirat nanti, saat kita di padang mahsyar, kita akan melewati satu proses yang namanya timbangan amal. Maka perlu untuk kita buka dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Di sini kita sebutkan ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dalil akan benarnya mizan di akhirat nanti. Dalam surat Anbiya ayat 47 Allah Ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qisqa liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, dan kami akan tegakkan mizan, timbangan yang adil, al-qista itu yang artinya adil, pada hari kiamat.
fala tudlamu nafsun syai'a. Maka saat manusia ditimbang amalannya dengan timbangan yang ada di akhirat itu nanti, maka ini adalah timbangan yang adil, yang tidak mengenal curang, yang tidak mengenal ya sogok menyogok dan lain sebagainya, yang tidak mengenal manipulasi dan lain sebagainya. Ini adalah timbangan yang sangat adil, karena yang meletakkan timbangan ini adalah Zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satu manusia pun yang terzalimi. Makna terzalimi ini adalah diberatkan, ya, diberatkan amalannya, timbangannya, ataupun diringankan amalannya. Tidak ada, semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan ketika di kehidupan dunia. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun amalan kita, baik itu amalan saleh ataupun amalan salah, sebesar biji sawi pun akan ditimbang. Ya, akan ditimbang. Ya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya, jemaah sekalian, ini sudah jelas. Ya. Kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Ya. Kemudian begitu pula bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 8 hingga 9. Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Allah Ta'ala berfirman, timbangan pada hari itu, ini sudah menjelaskan juga, timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Benar adanya. Maka manusia setelah ditimbang itu hanya menghasilkan dua kelompok saja. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangan amalannya itu, amalan kebaikannya, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Akan tetapi barang siapa yang ringan timbangan amalannya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena mereka telah menzalimi dirinya sendiri. Begitu pula nanti bisa kita buka surat Al-Mu'minun 102 dan surat Al-Qari'ah yang sering kita baca ayat 6 sampai 9. Nah, ini dalil-dalil yang cukup untuk menjelaskan bahwasannya mizan pada kehidupan akhirat itu akan benar-benar ditegakkan, akan benar-benar ada. Kemudian begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sebuah riwayat dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yudha'ul mizanu yawmal qiyamati, falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at." Pada hari kiamat nanti mizan itu akan ditegakkan. Ini kalau kita bertanya bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk mizan dan lain sebagainya, maka Rasulullah menjelaskan, andaikan mizan itu digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ya, akad akan tetap lapang. Artinya timbangan itu bisa memuat seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Bayangkan. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya mizan di akhirat nanti. Sehingga jangan sampai kita bertanya, karena ini cukup menjadi gambaran kita yang bisa kita fahami di dalam kehidupan kita. Adapun teknis secara detailnya bagaimana, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup untuk meyakini bahwasannya proses mizan ataupun penimbangan amalan di akhirat itu benar-benar ada. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Selanjutnya kita mencoba untuk menjelaskan sedikit sifat daripada mizan ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Shalih Al-Fauzan. Beliau menjelaskan tentang
sifat mizan itu, ya, wa huwa mizanun haqiqiyyun lahu lisanun wa kafatan wa huwa min umuril akhirah nu'minu bihi kama jaa wa la nabhathu an kaifiyatihi illa an dawi ma warada minan nusus. Ya, jadi sifat daripada mizan itu adalah ini timbangan betul-betul ada. Artinya bukan bentuknya kiasan dan lain sebagainya, bukan. Betul-betul timbangan yang hakiki. Ya. Yang memiliki indikator ketepatan dan anak timbangan. Nah, ini sifat-sifatnya. Sifat yang lain juga kita jelaskan, luasnya itu bisa mencakup seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini. Sehingga kalau kita bertanya berapa luasnya, wallahu alam, Allah yang tahu. Ya. Kita cukup untuk mengimaninya saja sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Adapun bagaimana teknis penimbangannya dan sebagainya, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa? Hikmah daripada ditegakkannya mizan ini adalah untuk menampakkan, menjelaskan, melihat detail manakah dari perbuatan amalan hamba itu yang berat dan yang ringan yang mana, seperti itu. Nah, ini hikmah ditegakkannya mizan. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita mencoba untuk menjelaskan satu permasalahan yang mungkin ini kita banyak bertanya-tanya seputar mizan itu nanti, penimbangan amalan itu nanti. Apa? Yaitu pertanyaan tentang apakah yang akan ditimbang, ya, apakah yang akan ditimbang nanti saat hari kiamat. Apakah yang akan ditimbang nanti saat kiamat? Apakah yang akan ditimbang itu perbuatannya? Ataukah pelakunya, artinya tubuh kita ini? Ataukah yang ketiga yaitu buku catatan amalan kita? Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat dari ketiga manakah yang akan ditimbang pada hari kiamat itu nanti. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya yang akan ditimbang itu adalah amalan kita, ya, amalan kita yang akan ditimbang. Hal ini sebagaimana beberapa dalil diantaranya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ya. Ada dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, paling ringan untuk diucapkan oleh lisan kita, dan paling berat ketika ditimbang pada hari kiamat. Nah, ini paling berat ketika ditimbang pada hari kiamat. Apa itu? Kalimat yang pertama adalah subhanallahi wa bihamdih. Kemudian kalimat yang kedua subhanallahil adzim. Nah, ini dua kalimat. Hadis ini menunjukkan bahwasannya yang ditimbang pada hari kiamat itu adalah amalan berupa zikir, mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil adzim. Nah, ini dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasannya yang ditimbang pada hari kiamat itu adalah amalan seorang hamba. Seperti itu. Kemudian begitu pula hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, ya, Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan yang berat, ya, ketika ditimbang nanti selain daripada husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Sekali lagi dalil ini menjelaskan bahwasannya yang ditimbang pada hari kiamat itu adalah amalan seorang hamba. Dalam
hadis ini dijelaskan amalan tentang akhlak yang baik. Baik, jadi menurut para ulama yang ada yang menjelaskan bahwasanya yang paling benar, yang paling kuat itu adalah yang akan ditimbang pada hari kiamat itu adalah amalan-amalan kita. Baik, adapun pendapat yang kedua menjelaskan bahwasanya yang ditimbang pada hari kiamat itu bukan amalan, bukan juga buku catatan, namun tubuh seorang hamba, pelaku daripada amalan tersebut. Dalilnya mana? Bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menyebutkan, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu 'indallahi janahal ba'udah. Rasulullah menyebutkan, menceritakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, kelak di yaumil akhir nanti saat penimbangan amal, saat proses mizan itu ditegakkan oleh Allah, ada seseorang yang bertubuh besar, besar dan gemuk. Ketika dia ditimbang, maka beratnya itu tidak sampai seberat sayap nyamuk. Bayangkan, tidak seberat seperti sayap nyamuk. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, sayap nyamuk itu beratnya berapa? Mungkin nggak ada nggak ada beratnya itu. Namun ada seseorang pada hari kiamat nanti tubuhnya besar, tinggi besar, namun ketika ditimbang dia tidak lebih daripada seberat sayap nyamuk. Dan begitu pula di dalam surat Al-Kahfi ayat 105 Allah menyebutkan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian ataupun mizan pada hari kiamat kepada seseorang. Artinya pada hari kiamat nanti ada orang yang beratnya itu dia tidak bisa ditimbang karena tidak punya berat. Ini dalil yang pertama. Begitu pula ada dalil yang kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan akan Ibnu Mas'ud itu sendiri. Beliau adalah sahabat Ibnu Mas'ud ini, pawakannya itu adalah kecil, kurus. Nah, ini sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Namun suatu ketika Abdullah Ibnu Mas'ud naik ke pohon dan para sahabat melihat betis daripada Abdullah bin Mas'ud sehingga membuat mereka tertawa karena kecilnya betis Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat menertawakan kecilnya tubuh Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Kedua betis Abdullah bin Ibnu Mas'ud itu akan lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini dari kedua dalil ini menunjukkan bahwasannya yang ditimbang pada hari kiamat itu bukan amalan, bukan juga buku catatan, namun berat tubuh seorang hamba. Ada yang tubuhnya besar namun timbangannya ringan. Ada orang ketika di dunia tubuhnya ringan namun ketika ditimbang menjadi sangat berat sekali. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya yang akan ditimbang itu adalah tubuh pelaku ataupun tubuh seorang manusia. Dan berat dan ringannya tubuh seorang manusia ketika ditimbang itu bukan ditentukan bagaimana tubuhnya saat dia di dunia, melainkan sesuai dengan amal perbuatan. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, selanjutnya
Ya, selanjutnya pendapat yang ketiga mengatakan bahwasannya yang ditimbang pada hari kiamat itu bukan amalan, bukan juga tubuh pelaku ataupun manusia, melainkan yang ditimbang itu adalah buku catatan amal. Buku catatan amal, karena setiap kita akan diberikan buku catatan amalan kita. Ya, seluruh perbuatan kita itu akan dicatat di buku catatan amal. Maka pada hari kiamat itulah nanti buku catatan amalan kita itu akan ditimbang. Mana dalilnya? Dalilnya itu adalah ini dalil yang sangat masyhur sekali terkait hadis, ada yang disebut dengan hadis bitaqah ataupun hadis kartu. Di dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ini riwayat yang sahih, dijelaskan dari dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dijelaskan bahwasannya pada penimbangan amal nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang hamba. Kemudian buku catatan amalannya diletakkan di satu sisi dari timbangan amal. Di mana lembaran itu adalah ada 99 lembar catatan amal. Di mana satu lembar catatan amal itu panjangnya seluas mata memandang. Bayangkan. Ya. Satu lembar seluas mata memandang. Bukan kalau buku kita itu mungkin 30 cm saja. Ataupun lebih kecil dari itu. Ini lebar ataupun panjangnya itu seluas mata memandang. Betapa banyak catatan amalan kita. Dan tidak hanya satu lembar saja. 99 lembar catatan amalan buruknya. Ya. Maka diletakkan di bagian kanan timbangan. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, apakah ada yang kamu ingkari dari 99 lembar catatan ini dan yang panjangnya itu seluas sejauh mata memandang? Maka hamba tersebut menjawab, tidak ada ya Allah. Aku semuanya benar telah aku lakukan. Baik. Setelah itu ya, ini sudah sangat ada besar kemungkinan karena banyaknya catatan keburukannya, maka ya kemungkinan dia akan dimasukkan ke dalam neraka ataupun mendapatkan balasan keburukan. Namun setelah 99 catatan amalan itu diletakkan di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, maka pada akhirnya Allah meletakkan satu bitaqah ataupun satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Satu kartu saja yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kartu tersebut diletakkan di sebelah kanannya, kalau tadi amalan buruknya di sebelah kiri, maka kartu ini di sebelah kanannya. Maka yang lebih berat itu adalah kartu ini yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ya. Sehingga dia dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya betapa mulianya amalan tauhid. Ya. Amalan akidah yang benar. Ya. Bisa jadi seseorang itu ya amalan keburukannya itu sangat banyak. Namun di dalam hatinya terdapat keimanan yang kuat. Dia banyak melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Namun di dalam hatinya terdapat keimanan. Maka iman inilah yang jauh lebih mulia, jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini memberikan kita satu kesimpulan bahwasannya yang akan ditimbang pada hari kiamat itu
adalah buku catatan amalannya, bukan amalan itu sendiri atau pelaku itu sendiri, namun buku catatan amalannya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dari ketiga pendapat ini, Imam Al-Qurtubi beliau lebih mengambil pendapat yang menguatkan bahwasannya yang akan ditimbang pada hari kiamat itu sebagaimana perkataan beliau, was-sahihu annal mawazin tuthqalu bil kutubil lati fiha al-a'mal maktubah bihat takhifu, ya. Jadi yang akan ditimbang pada hari kiamat itu menurut Imam Al-Qurtubi, penulis daripada buku At-Tadhkirah ini adalah buku catatan amalan itu. Namun sekali lagi, kesimpulan daripada ketiga pendapat ini semuanya tidak bertentangan. Intinya adalah kalau meskipun yang ditimbang itu adalah amalannya ataukah pelakunya ataukah buku catatan amalannya, maka perlu untuk kita ingat bahwasannya kita harus mempersiapkan amalan baik kita. Ya, amalan baik kita. Apakah yang mau ditimbang itu buku catatan, pelakunya, tubuhnya, ataukah amalannya, maka yang menentukan itu amalan kebaikan kita. Kalau amalan kebaikan kita baik, maka kita akan selamat. Namun jika amalan kebaikan kita buruk, tidak ada di sisi Allah, maka kita akan celaka. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Adapun selanjutnya kita akan jelaskan beberapa jenis amalan-amalan setelah kita mengetahui kesimpulan daripada apa yang akan ditimbang, yaitu adalah intinya adalah kembali kepada amalan yang kita lakukan, maka kita akan termotivasi mulai dari sekarang untuk mempersiapkan amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Setidaknya ada beberapa yang bisa kita sampaikan, meskipun tidak semua nanti saya jelaskan, minimal ada beberapa, ada 8 amalan yang bisa kita maksimalkan untuk memberatkan timbangan amalan kita di yaumil akhir nanti. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah menunaikan segala macam kewajiban syariat. Ya, ini amalan yang bisa memberatkan timbangan amalan kita, yaitu menunaikan segala macam kewajiban syariat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah amalan yang paling aku cintai untuk dilakukan seorang hamba daripada melakukan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Salat, zakat, siam Ramadan, haji dan sebagainya. Karena amalan-amalan yang hukumnya wajib ini tentunya pahalanya juga akan besar. Maka akan memperberat timbangan amalan kita saat di akhirat. Ini yang pertama. Maka jangan sampai kita meremehkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam syariat ini. Kemudian selanjutnya amalan yang kedua yang bisa memperberat timbangan amalan kita di akhirat nanti, yaitu adalah mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi tentang orang yang hanya punya satu kartu yang bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, makanya jangan sampai kita meremehkan dalam masalah kalimat tauhid ini, ataupun orang-orang yang membenci kalimat tauhid, yang sangat anti terhadap tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelak mereka akan mendapatkan balasannya. Masa kalimat tauhid tertulis di bendera itu langsung begitu bencinya. Nah, ini orang-orang yang tidak akan mendapatkan pahala tauhid nanti di akhirat. Ya, bayangkan hanya punya berbagai bentuk
amalan keburukan. Namun dibanding dengan amalan berupa tauhid, itu keburukan-keburukannya jauh lebih ringan daripada kalimat tauhid ini. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita harus betul-betul menjaga akan tauhid kita, terutama di akhir zaman ini, di mana jenis-jenis kesyirikan itu sangat banyak sekali, sehingga membuat kita kebingungan dan tidak sadar bahwasanya suatu perkara itu berbau kesyirikan, padahal kita tidak menyadarinya. Maka memurnikan tauhid kita di akhir zaman ini sangat penting sekali untuk menentukan nasib kita di akhirat nanti. Baik, kemudian amalan selanjutnya yaitu adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga tadi, tidak ada amalan yang paling berat ketika ditimbang daripada akhlak yang mulia. Akhlak mulia bisa kita tampakkan kepada istri kita, anak kita, tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Ya, semoga dengan akhlak yang baik ini akan memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Orang-orang yang sholatnya baik, siamnya baik, namun terhadap tetangganya dia buruk, terhadap keluarganya dia buruk, bagaimana dia akan bisa memperberat timbangan amalannya? Kemudian begitu pula amalan selanjutnya yaitu adalah zikir ataupun kalimat tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir. Ya, ini bisa kita maksimalkan juga. Ya. Sebagaimana tadi dua kalimat yang berat di timbangan amalan kebaikan. Kemudian begitu pula seseorang yang bersabar ketika ditinggal mati oleh anaknya. Ada orang tua yang bersabar ketika mendapati anaknya meninggal. Nah, ini tentunya membutuhkan kesabaran yang pahalanya nanti berupa pahala yang sangat besar sekali saat yaumil akhir. Ya. Kemudian begitu pula amalan-amalan selanjutnya berupa menyolatkan jenazah hingga menghantarkannya ke kuburan. Ini tentunya juga akan memperberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah penjelasan kita seputar ketika mizan itu ditegakkan. Ya, ketika mizan itu ditegakkan, intinya adalah kita bisa mempersiapkan amalan-amalan kita, ya, intinya adalah apakah yang ditimbang itu perbuatan kita, tubuh kita, atau catatan amalan kita, itu tidak perlu untuk kita perdebatkan, karena intinya adalah tergantung amalan perbuatan kita. Dan sudah kita jelaskan juga amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan amalan kita itu harus kita persiapkan mulai sekarang. Maka inilah fungsi pentingnya kita mempelajari tentang masalah ini. Wallahu a'lam, mungkin hanya itu saja. Adapun waktu selanjutnya kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute dirinya sendiri. Saat ini semuanya saya sengaja mute biar tidak ada suara lain. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Robi dari Bandung. Baik, Kak Robi, silahkan. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, ketika seorang hamba ditimbang amal baik dan buruknya, itu waktunya berapa lama ya prosesnya untuk satu orang hamba di akhirat? Baik, saya jawab. Jadi untuk waktu berapa lama seseorang itu akan ditimbang amalannya, ini saya belum mendapatkan keterangan yang menjelaskan akan durasi berapa lama
setiap satu orang hamba itu akan ditimbang amalannya. Apakah sejam, 2 jam, ataupun sehari, 2 hari, saya belum mendapati sumbernya ataupun dalilnya. Namun secara umum, kalau kita mengacu kepada proses hisab, ya, ataupun saat di padang mahsyar, ini perjalanan manusia di padang mahsyar itu, ya, sebagaimana riwayat yang dijelaskan, itu adalah sangat panjang sekali. Dan terkait juga dengan berapa lama seseorang itu, baik itu dalam proses apapun saat di padang mahsyar, mulai dari hisab, karena hisab ini yang akan sangat panjang waktunya, ya, karena seseorang itu panjang atau lama atau tidak proses hisab ataupun mizan seseorang itu ditentukan dengan amal perbuatannya, ya. Bisa menjadi singkat, ya, manakala amalannya itu baik, dan bisa juga menjadi panjang, lama ketika amalannya itu buruk, seperti itu. Jadi ini kondisi setiap manusia di akhirat itu relatif sesuai dengan kondisi amalannya masing-masing. Maka sekali lagi, berkaitan dengan kapan ataupun berapa lama waktu seseorang itu akan ditimbang, itu tidak perlu untuk kita fokuskan di situ, karena itu akan ditentukan dengan baik buruknya amalan kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadz Ahwan, kalau untuk proses kita dibalas dari dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa besar itu masuk ke dalam proses yang mana Ustadz? Yang saat kita dihisap atau bagaimana Ustadz? Baik. Wewenang dari Pondok Mitra Lestari. Baik. Jadi kapan seseorang itu mendapatkan balasan terhadap amalan kebaikan ataupun keburukannya? Sebenarnya balasan daripada amalan kebaikan dan keburukan seorang hamba itu sudah bisa didapatkan sejak kehidupan di dunia. Ya, sejak kehidupan di dunia. Orang yang berbuat buruk, dia terkadang mendapatkan balasan setimpal masih saat dia hidup di dunia. Dan bisa juga sampai mulai dari kehidupan dunia sudah mendapatkan balasannya. Baik itu amalan baik, amalan kebaikan ataukah amalan keburukan. Saat dia masuk ke dalam alam barzakh juga sudah mulai mendapatkan balasannya. Ya, mulai dari ditemani oleh amalan kebaikannya dan amalan keburukannya, hingga nanti saat dia digiring menuju padang mahsyar sudah juga mendapatkan balasan sebagian daripada amalan kebaikannya ataukah keburukannya. Orang yang mulai dari cara dia datang menuju padang mahsyar itu sudah ditentukan dengan amalan keburukan kita. Bagi orang yang curang, orang yang tidak adil, dia akan datang ke padang mahsyar dengan bentuk postur tubuh yang miring sebelah. Nah, ini sudah menjadi balasan. Ada juga yang tidak tubuhnya, mukanya tidak memiliki daging karena suka meminta-minta dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk manusia datang ke padang mahsyar itu sangat beragam. Ya. Ada yang membawa bendera akulah pengkhianat, itu juga ada. Nah, ini sebagai balasan terhadap amalan kebaikan ataukah amalan keburukan. Orang-orang yang meninggal saat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah juga sudah mendapatkan balasannya. Dia akan datang ke padang mahsyar dalam kondisi memakai pakaian ihramnya sambil mengucapkan ya labbaik Allahumma labbaik. Ini
sudah menjadi bagian daripada balasan terhadap amalan kebaikan dan amalan keburukan. Hingga nanti dia melakukan dari setiap proses-proses yang ada di padang mahsyar nanti, dia sudah mendapatkan balasan daripada amalan kebaikan maupun keburukannya, hingga nanti dia dimasukkan ke dalam surga ataupun neraka, itu sudah menjadi bagian daripada balasan kebaikan dan keburukannya. Jadi intinya adalah balasan kebaikan dan keburukan dari amalan seorang hamba itu sudah bisa didapatkan saat dia hidup di dunia, hingga nanti dalam setiap proses kehidupan akhiratnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, baik. Ada pertanyaan di kolom chat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada cara terbaik untuk mengajarkan tauhid yang benar kepada anak usia sekolah dasar? Kalau ada, tolong dijabarkan, Ustadz. Jazakallahu khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Mengajarkan tauhid kepada anak-anak, ya, anak-anak, baik itu mulai dari usia umur 5 tahun dan ke atas, ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Ya. Karena apa? Karena ini akan menentukan bagaimana pendidikannya saat dia telah dewasa. Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya. Luqman telah seorang bapak yang sangat bijaksana, yang sangat alim, mengajarkan kepada anaknya, memberikan pendidikan tauhid kepada anaknya dengan ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kapan Luqman mengajarkan kepada anaknya ini? Saat masih usia, ya mungkin masih usia belia ataupun masih usia anak-anak. Bagaimana terkait dengan caranya? Ini tentunya sangat banyak sekali cara yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak-anak itu, di antara contohnya adalah kita menjelaskan. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada satu pendidikan yang mengajarkan, jangan sampai kita mengajarkan kepada anak itu, jangan kalimat-kalimat ataupun kata-kata jangan. Nah, ini keliru. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata jangan. Ya. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Nah, ini bisa pengajaran tauhid kepada anak itu bisa berupa dengan larangan ataupun pengajaran, perintah. Ya. Bahwasanya kita kenalkan kalau anak kita tidak mau sholat misalnya, nanti dimarah Allah. Ya, ini merupakan pengenalan kita terhadap anak kita. Ya, mengajarkan tauhid. Ya, begitu pula dimanapun kita berada, ya, ada seorang guru, ini sebagai contoh juga, contoh kasus, ada seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya ini untuk sebagai simulasi pengajaran tauhid, ya, simulasi pengajaran tauhid. Seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, silahkan kalian ambil seekor burung. Setelah itu murid-muridnya berpencar mencari burung, kemudian berkumpul lagi, kemudian gurunya berkata, simpanlah burung-burung ini ataupun terbangkanlah burung-burung ini di tempat tidak ada seseorang pun yang mengetahuinya. Ya. Maka langsung murid-murid tersebut berpencar mencari tempat untuk menyimpan burung tersebut di tempat yang tidak ada seseorang pun yang melihat. Tersisalah satu anak yang tidak beranjak dari tempatnya. Ketika anak ini ditanya, mengapa kamu tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh teman-temanmu? Maka anak tersebut berkata,
bagaimana saya akan melakukan? Padahal Allah lah, ya, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah senantiasa melihat. Nah ini saat itu dari sekian anak yang ada, hanya satu anak yang lulus dari pendidikan tauhidnya itu. Nah ini salah satu praktek ataupun cara, meskipun masih banyak sekali cara-cara kita untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak itu, inilah diantara prakteknya bagaimana kita mengajarkan tauhid itu kepada anak-anak kita. Kita ajarkan bahwasannya apapun yang kita lakukan, ya dimanapun kita, Allah melihat kita. Ya, ini merupakan pengajaran tauhid. Dan begitu pula ketika kita mengajarkan anak kita sholat, anak kita la ilaha illallah, kalimat tauhid, ini semuanya bentuk daripada pengajaran tauhid. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, ada pertanyaan lain Ustadz di kolom chat. Pada jemaah yang ingin bertanya, silakan nanti di-unmute. Kita akan kita batasi sampai jam 6.40. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah penimbangan amal setelah melewati sirat atau sebelumnya? Yang kedua, apakah non-muslim juga melalui proses hisab sebagaimana muslim? Sebelumnya bagi jamaah lain yang akan bertanya, silakan di-unmute sendiri. Kita akan batasi sampai 6.40. Baik. Untuk terkait dengan apakah proses sirat itu sebelum atau sesudah mizan, maka jawabannya adalah setelah mizan. Ya, setelah mizan. Jadi setelah proses mizan ini baru nanti akan diadakan manusia digiring untuk menuju yang namanya sirat. Ya, maka di sini sudah kita jelaskan terkait dengan tema-tema yang akan kita bahas. Kita sudah menjelaskan setelah manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan mendapatkan syafaat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dia akan dihisab, dibagikan buku catatan amalannya. Setelah itu ya dia juga akan ditimbang amalannya. Setelah itu dia akan bagi umat Muhammad, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertemu di telaga milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu lanjut kepada sirat, ya, sirat. Kemudian setelah itu apakah masuk ke dalam jannah Allah ataukah neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, ketika dia di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun sebesar biji sawi, ketika amalan keburukannya itu jauh lebih besar, maka terlebih dahulu dia dimasukkan ke dalam neraka, meskipun pada akhirnya nanti tetap dia akan dimasukkan ke dalam dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya silahkan. Ustadz, ada pertanyaan yang di kolom chat juga. Apakah non-muslim melalui proses hisab sebagaimana muslim? Baik. Ini pertanyaan menarik. Jadi saya sengaja saya tidak jelaskan di pembahasan tadi. Apakah orang-orang kafir itu akan tetap ditimbang amalannya? Karena yang namanya penimbangan amalan itu kan untuk menentukan mana yang lebih berat, amalan keburukannya atau amalan kebaikannya. Sedangkan orang-orang kafir itu tentunya tidak ada amalan kebaikannya. Apakah orang kafir itu tetap ditimbang amalannya? Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan bahwasannya
orang-orang kafir itu tetap ditimbang amalannya, namun hanya untuk sebagai, ya, kalau istilah kita itu formalitas saja, ya, formalitas untuk menjelaskan, untuk menampakkan kepada dirinya kalau misalnya dahulu dia di dunia melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya membantu orang lain ataupun berbuat baik kepada orang lain, itu amalan kebaikannya itu tetap akan ditimbang, namun tidak mendapatkan, ya, amalan kebaikannya itu tidak memiliki berat sama sekali. Sebagaimana tadi kita jelaskan, amalannya itu tidak ada melebihi beratnya sayap nyamuk, seperti itu. Jadi untuk menjelaskan bahwasannya meskipun orang kafir itu melakukan kebaikan sebesar apapun, dia berinfak seberat gunung Uhud emas, ya, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menjelaskan bahwasannya kebaikan orang kafir itu tidak ada nilainya di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, itu hikmah mengapa orang kafir amalannya itu tetap ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. COVID-19 di Amsterdam, Belanda pada Kamis malam ini. Saat ini Baik. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita tutup? Sambil menunggu, saya tambahkan juga sedikit. Jadi itu tadi terkait orang kafir saat dia ditimbang amalannya. Adapun saat proses hisab, sebagaimana penjelasan kita pada pertemuan sebelumnya terkait dengan penjelasan hisab, maka orang kafir itu, ya, justru mereka akan mendapatkan hisab yang sangat berat, ya. Karena sebagaimana penjelasan kemarin, manusia itu dihisab ada 3 golongan. Yang tidak dihisab, artinya tidak melewati proses hisab, ini adalah orang-orang yang ketakwaannya sangat baik sekali. Mereka tidak mendapatkan satu keistimewaan tidak dihisab. Ya. Ada 70.000 orang yang tidak dihisab karena mereka tadi tidak tidak tatayur dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang tetap dihisab namun hisab yang ringan. Hisaban yasira, hisab yang ringan. Nah, ini orang yang beriman namun dia masih memiliki sedikit amalan keburukan. Adapun yang ketiga, hisab yang sangat berat, inilah yang dialami oleh orang-orang yang pelaku dosa besar ataupun orang-orang kafir. Ini yang mereka mendapatkan hisab yang sangat berat. Jadi intinya orang kafir tetap dihisab dan tetap ditimbang amalannya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mau tanya, misalkan ada saudara kita yang sudah meninggal. Baik. Nah, sampai menunggu nanti di hari akhir, kan menurut yang saya tahu kan mereka sudah dihisab di alam kubur. Ya. Nah, apakah nanti pada saat timbangannya itu terus di alam barzah dihisab lagi, ataukah yang dihisab di dalam kubur ini sudah menghapus semua hisabnya yang kesalahannya yang dulu yang selama dia hidup gitu Pak Ustadz? Baik. Ya. Jadi memang perlu untuk kita pahami juga jamaah sekalian, ketika setiap muslim, terutama orang muslim ini, tentunya dia akan pernah berbuat kesalahan-kesalahan, ya, kemaksiatan. Maka setiap ujian yang didapatkan di dunia itu akan mengurangi beratnya siksaannya, hukumannya saat di akhirat nanti. Semisal kita pernah berbuat kesalahan, maka sakit yang kita
alami itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Ini di dunia. Begitu pula saat dia seorang muslim, terutama saat di saat dikubur nanti. Ketika dia mendapatkan siksaan, maka siksaannya itu juga akan meringankan siksaannya untuk di akhiratnya nanti. Seperti itu. Adapun jadi apapun yang dialami dalam proses perjalanan menuju surga ataupun neraka itu pada dasarnya akan mengurangi bebannya saat di penghujungnya nanti, ataupun apakah di surga ataupun di neraka, seperti itu. Jadi adapun saat di alam barzah itu prosesnya bukan hisab, melainkan dia mendapatkan baru sedikit saja, sedikit daripada balasan kebaikan ataukah balasan keburukan. Belum adanya hisab. Dia belum ditanya apa yang kamu lakukan terhadap hartamu, waktumu, jabatanmu dan lain sebagainya, belum. Itu nanti saat dia dihisab nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Saya rasa itu aja Ustadz. Waktunya Baik. juga ini udah di akhir-akhir. Baik. Terima kasih kepada jamaah yang telah hadir dan juga aktif bertanya. Di kolom chat tadi sudah kita tampilkan juga file-file yang materi yang disampaikan pagi ini jika ingin dimiliki. Dan kajian berikutnya ya minggu pertama atau minggu kedua, tergantung tanggalnya jatuhnya mepet atau enggak di bulan tersebut. Jadi kajian berikutnya dari kitab At-Tazkirah ini akan ada awal bulan depan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Bapak-Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, itulah tadi penjelasan kita tentang kitab At-Tazkirah. Semoga ini menjadi tazkirah, peringatan bagi kita semua di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita lebih giat lagi untuk beramal kebaikan, mempersiapkan kondisi kita di akhirat nanti apakah termasuk orang-orang yang selamat ataukah orang-orang yang tidak selamat. Maka kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan istiqomah kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk beramal saleh, sehingga kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan saat kita di akhirat nanti. Wallahu alam, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kita sempurnakan majelis kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.